Kalau soal masalah KIP, kira-kira yang didapatkan oleh mahasiswa yang sudah mendapatkan KIP itu apa aja Mas? Yang didapatkan itu ya tentunya kan kampus apa namanya, biaya kampus kan gratis. Kuliah gratis. Iya, Sampai kapan? gratis. Sampai 8 semester. Berarti sampai skripsi ya? Iya. Nek normal berarti sampai sarjana Iya. digratiskan. Iya. Nanti cair per semester 4.200.000 sekaligus. Tapi kita bisa ngambilnya itu per bulan cuma 700. Jadi itu mungkin dari pemerintahnya mengantisipasi supaya uang itu Rantai langsung. enggak dihambur-hamburkan yang enggak jelas itu. Rekening berarti ATM. Iya. Kuliah rambayar malah dibayar. Tarik sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku semuanya yang mungkin hari ini juga melihat podcast hari ini. Jadi kita masih kembali lagi di Tarik Sis, cerita menarik, syahdu dan inspiratif, episode 2 ya. Jadi kalau dulu kita pernah bahas soal masalah mungkin tentang guru yang dimana dia punya prestasi, dia punya punya kegiatan dimana yang kegiatan di luar sekolah juga menginspirasi, ada usahanya, ada dagangnya, termasuk sekarang malah sudah menjadi alhamdulillah sudah keterima PNS pada waktu itu Bu Leni ya pertama kali ya, dan sudah akhirnya harus pindah ke sekolah lain, nggak apa-apa karena demi masa depannya beliau. Nah hari ini kita kedatangan tamu spesial alumni yaitu Mas Muzajidin. Ya. Bagaimana kabarnya Mas Muzajidin? Alhamdulillah baik Pak. Sekarang kuliah di mana? Saat ini saya kuliah di Universitas Negeri Semarang Pak. Universitas Negeri. Saya apa? Saya jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum. Iya. Luar biasa ilmu hukum teman anak-anak. Iya. Nah, luar biasa ya. Berarti sekarang lah ini model perkuliahan karena masa pandemi itu seperti apa nih kalau kampus? Saat ini sih dari pihak kampus masih menginstruksikan untuk tetap belajar online di rumah sih Pak. Karena kan situasi saat ini terkhususnya juga di Jawa Tengah kan masih belum kondusif itu, malah justru cenderung meningkat terus kan kasus COVID itu. Jadi ya mau nggak mau kan juga itu kan instruksi dari pemerintah ya harus dipatuhi, walaupun ya mungkin banyak mahasiswa yang lain yang mengeluh pengen kuliah offline, pengen lihat kampus, pengen ini, tapi ya mau gimana lagi kan Pak. Iya gitu. Berarti selama ini kamu belum pernah ke UNES-nya? Apa mungkin pernah sekali ke UNES-nya gitu? Ke UNES-nya itu pernah sih pas waktu tes. Itu cuma sekali itu doang sih. Jadi sampai saat ini belum pernah. Iya. Waktu tes. Jadi dia menjadi mahasiswa jurusan hukum, keren ya, jurusan hukum. Dan ternyata sampai sekarang sudah berjalan berapa bulan jadi mahasiswa UNES? Saya sudah 1 semester mau masuk ke semester 2 ini. Sudah 6 bulan. Iya, 6 bulan. Jadi mahasiswa kuliah tapi kayak bayangan. Gimana bayangan? Kuliah nggak bisa ngerasain kampusnya, fasilitas kayak seperti apa, tetap di rumah aja ya kayak sekarang ini. Tapi nggak apa-apa UNES ya keren. Nanti kan mungkin semoga pandemi ini cepat kelar, jadi nanti bisa kembali lagi ke kampus. Nah, jadi kalau di rumah sibuk selain untuk online apa gitu? Ya apa ya Pak, cuman bantu-bantu orang tua gitu. Juga apa namanya, ya kan kadang juga gimana ya, pasti cuman kegiatannya itu sih untuk saat ini, bantu-bantu orang tua gitu. Juga sambil apa ya, bantu-bantu adik-adik yang di sekolah. Suaranya dikeraskan lagi ya biar denger ya. Iya. Nah, apa namanya, mungkin kan juga ini Den, awal mula kamu itu lulusan tahun berapa berarti? Aku lulusan tahun 2019. 2019 berarti otomatis bukan tahun kemarin ya? Iya bukan. Emang kamu masuk ke kampus UNES itu lewatnya jalur apa? Kalau saya sih apa namanya, sorry, masuk jalur SBMPTN, seleksi bersama gitu, jadi ya lewat tes.
nggak bisa SNM kan, soalnya bukan lulusan yang tahun ini, jadi saya kan baru daftar yang tahun ini, jadi ya harus ikutnya yang kalau nggak SBM ya mandiri, tapi alhamdulillah saya lolos di SBM. Kalau SBMPTN sendiri itu syaratnya gimana itu? SBM syaratnya ya seperti daftar-daftar kampus pada umumnya sih, cuman kan kalau SNM itu kan lewat raport, kalau SBM itu kita tes seluruh Indonesia dari ya pokoknya seluruh calon-calon mahasiswa dari seluruh Indonesia itu bersaing gitu loh untuk bisa masuk PTN favoritnya gitu. Jadi ya Mas Mujahidin ini salah satu lulusan SMK 1 Arsum yang bukan lulusan tahun kemarin. Jadi Mas Mujahidin ini lulusannya dari tahun 2019. Berarti otomatis kesempatan untuk kalian alumni-alumni yang tahun kemarin 2020 bisa kok daftar di 2021. Kalau memang mau, tapi memang lewatnya adalah SBMPTN. Nah, untuk Mas Mujahidin sendiri kan dalam artian saya dengar bahwa Mas Mujahidin kuliah nggak bayar. Iya Pak. Gimana ada ceritanya nggak kuliah nggak bayar? Itu kan kita lewat jalur KIP, jadi Kartu Indonesia Pintar gitu. Jadi pemerintah ya yang membiayai kuliah kita itu ya pemerintah gitu. Syaratnya gimana kalau? Syaratnya kalau untuk pendaftaran sih yang penting itu kan dari bener-bener dari golongan orang kurang mampu. Ya selebihnya sama seperti yang lain, tes ya juga nggak ada jalur khusus, nggak ada apa-apa ya tes sama seperti yang lain, disamaratakan. Iya gitu, jadi paling cuman ketika tes itu kan kalau yang reguler itu bayar, nah kalau yang KIP itu nggak, gratis gitu. Nah itu syarat utamanya dalam arti kan pasti ada syarat untuk fotokopi apa awal pertama kamu dari daftar untuk bisa masuk lewat jalur KIP itu seperti apa ceritanya? Coba bisa ceritakan. Kalau daftar KIP-nya sendiri itu enggak kan ini kan semua serba online sih Pak. Jadi ya nggak ada kayak hard file kayak fotokopi apa gitu, nggak ada sih, cuman daftar. Ya semisalkan kalau ada yang udah punya KIP kan mungkin bisa udah punya nomor KIP-nya gitu. Tapi kalau belum punya bisa daftar di halaman web KIP-nya itu sendiri. Jadi saya waktu itu kan belum ada, jadi ya saya bikin terus. Belum ada apa itu? Belum punya KIP gitu. Iya. Terus kamu bikin? Iya, bikin daftar online gitu. Ya jadi saya nggak ada punya bentuk fisik kartunya itu seperti apa, saya nggak ada. Nggak punya, berarti digital ya? Iya. Nah itu kan pasti ada syarat di mana harus ada BDT mungkin, atau harus punya KIP, harus punya surat. Kalau memang ketidakmampuannya kan ada buktinya. Itu ada nggak sih surat kayak gitu? Kalau dari BDT sih ada, biasanya kalau udah udah terdaftar di BDT gitu kan otomatis langsung bisa. Tapi kalau otomatis maksudnya form registrasinya itu cuman dikit gitu, nggak terlalu banyak seperti yang belum terdaftar di BDT. Jadi saya itu kan udah terdaftar di BDT, jadi ya saya cuman ngisi sedikit aja. Tapi ngisi kalau nomornya BDT-nya, ngisi namanya, terus untuk biografi. Nah, kamu tahu nggak sih kalau yang nggak punya BDT itu maksudnya ribetnya seperti apa? Tahu? Pernah dengar nggak? Maksudnya gimana caranya? Yang mungkin ada dari siswa-siswa 1 Arsum yang mungkin mereka merasa nggak punya, nggak mampu. Ya. Tetapi karena mungkin sistem ya, namanya juga sistem. Kebetulan adik saya juga dulu nggak punya BDT pada waktu itu, terus ngurus semua, saya lupa ngurusnya gimana. Kalau kamu tahu nggak informasinya untuk gimana sih kalau belum punya BDT biar bisa ikut KIP, masuk dalam lingkup KIP kuliah itu? Ya biasanya sih saya tahu dari teman saya, katanya ya agak ribet emang Pak, lebih banyak formnya yang diisi gitu. Katanya juga dengar-dengar harus daftarin dulu ke BDT lewat ke balai desa dulu, ke mana dulu, nanti ke dinas sosial kayaknya. Iya gitu, jadi harus gitu. Terus formnya juga banyak, mulai ngisi dari kondisi rumah, ekonomi, semua sampai biaya rekening listrik itu diisi semua, ribet. Berarti otomatis gini ya, maksudnya gini, yang penting kalau orang pengen dapat KIP, otomatis zaman sekarang itu kalau orang, mohon maaf ya, dikatakan tidak mampu, berarti tetap bisa kuliah ya. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Iya, bisa Pak. Yang penting itu ya dari anaknya itu ada niatan gitu lah Pak.
mau berusaha gitu. Nah, untuk daftar KIP-nya sendiri setelah kamu daftar di UNES atau sebelum mendaftar ke UNES daftar KIP dulu? Sebelum Pak. Oh, Jadi sebelum daftar SBM itu saya daftar KIP dulu. Oh gitu. Kan udah punya nomor registrasinya apa dan lain-lain udah lengkap semua selesai. Baru saya daftar yang SBM. Nanti dipilih jalurnya yang KIP gitu. Jadi berarti otomatis kalau memang dalam lingkup kuliah zaman sekarang itu kalau memang nggak repot ya, dalam arti kan gini, banyak pandangan masyarakat, jadi pandangan masyarakat soal masalah kuliahku yang bayarnya akeh. Saya sendiri dulu memang, saya bukan lulusan KIP ya, saya bukan lulusan KIP, saya bukan lulusan negeri, saya lulusan swasta, tapi di Jogja. Ya memang dalam arti gini Mas Din, saya dulu berjuang payah ya, berjuang payah golek duit karena memang wong tuku ora duwe. Wong tuku ora duwe terus kudu kuliah tenanan ning swasta. Akhirnya saya harus ke Jogja, akhirnya bisa masuk ke swasta. Walaupun bayar ya dapat beasiswa juga, memang kita nggak punya ya. Tapi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Otomatis berarti kan ini bisa memperlihatkan ke orang ke anak-anak bahwa kadang-kadang kan ada mindset orang tua saya kan dulu gitu. Wong ora duit, ora apa jenenge? Wong orang duwe ndadak pengen kuliah kan kayak gitu banyak ya. Mungkin Mas Diden juga mungkin pernah merasakan mungkin orang tua bilang sedikit ngomong seperti itu ataupun dari keluarga bahwa orang duwe ndadak kuliah. Ternyata berarti otomatis hal-hal seperti itu bisa ditangkal. Ya toh, dalam arti hal seperti itu nggak perlu dipersoalkan karena zaman sekarang orang pengen kuliah gratis itu bisa. Dengan jalur KIP, dengan jalur beasiswa. Kalau dulu saya pernah dapat beasiswa itu PIP kalau tidak salah, dulu pernah. Jalur orang mahasiswa miskin dulu. Lumayan itu 2 juta berapa itu dulu satu sampai saya lulus dari semester 6 kalau tidak salah itu dapat beasiswa itu. Nah, kalau Mas Diden sendiri awalnya pada waktu lulus dari sini kan otomatis berarti lulus 2019, dari 2019 sampai 2020 kan di rumah. Iya. Nggak kerja ya nggak kuliah gitu. Nah kira-kira memang dari dulu pengen ada keinginan kuliah nggak sih aslinya? Sebenarnya dulu itu ya ada sih Pak keinginan, cuman kan saya itu kadang agak labil gitu sih Pak. Kadang ya pengen tapi kadang ya ada hal-hal lain yang mungkin jadi hambatan gitu Pak. Jadi ya waktu itu sih saya nggak pernah kepikiran pengen kuliah, pengen apa, lulus ya udah kerja. Tapi kan saya pingin loh, ada kepinginan dari hati gitu, pengen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu. Makanya saya ya berusaha cari info, cari apa gitu yang kuliah yang biar dapat beasiswa gitu. Jadi ya saya ya berusaha meyakinkan orang tua juga. Susah enggak sih? Maksudnya kan otomatis kan berarti kontra dulu, dalam arti orang tua sudah duit kok ndak kuliah ngono pasti ada sebuah perdebatan, dalam arti harus ada rundingan dulu. Kira-kira gimana sih tanya dulu Saudara? Iya ada sih Pak. Tentunya kan orang tua maksudnya pengennya pasti kan lulus SMK kan kalau lulus ya udah sih kerja gitu. Pengennya orang tua juga dari dulu gitu. Tapi kan ya saya ngomong baik-baik gini jadi nanti kuliahnya itu nggak bayar, terus dikasih uang saku, jadi ya akhirnya orang tua ya mengizinkan gitu, nggak apa namanya nggak kontra gitu. Akhirnya menyetujui. KIP ini kan pasti banyak fasilitas ya. Iya. Ada syarat dalam artian mungkin pada waktu kalau kuliah harus gini, mungkin bisa saja harus nilainya IPK-nya mungkin, kalau harus ikut organisasi mungkin. Nah saya mau tanya dulu nih sebelum ke ranah ke organisasi itu, kalau soal masalah KIP kira-kira yang didapatkan oleh mahasiswa yang sudah mendapatkan KIP itu apa aja Mas? Yang didapatkan itu ya tentunya kan kampus apa namanya, biaya kampus kan gratis. Kuliah gratis? Iya. Sampai gratis. Kapan? Sampai 8 semester. Berarti sampai skripsi ya? Iya. Nek normal berarti sampai sarjana? Iya. Digratiskan? Iya. Sampai sarjana digratiskan. Kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sarjana orang bayar.
Terus? Apa Terus lagi? dapat uang saku juga Berapa itu uang sakunya? 700 per bulan. 200 per bulan. Biyen aku gelem. Iya. Aku nek ana sing nawani ngono ku aku gelem ngono iki. Lah piye? Wong kuliah, ya toh. Kuliah kita bisa kuliah sampai lulus, sampai sarjana malah dibayari. Kurang apa? Malah dibayari itu berarti? Iya. Kamu dibayar sama negara 700. Dapatnya setiap bulan apa berapa? Jadi itu kan total kalau nggak salah ya Pak, total itu kan kalau untuk yang biaya hidup itu sekitar 4.200.000 total per semester. Satu semester. Iya, terus kalau untuk yang biaya 4 juta kampusnya itu kan dibayarkan langsung dari pemerintah. Sana otomatis iya. itu Iya, sekitar berapa? Sebenarnya mending kuliah ngono wae ya. Iya, 2 juta berapa lah. Saya kurang paham, kurang ingat juga Di sih. total berapa berarti? Sekitar 6-an, Pak. Jadi cairnya itu ya per semester, tapi iya. Tapi kan otomatis berarti kan untuk biaya kuliah, kalau kalian mungkin bayar 2 kuliah kan beda ya? Iya. Beda-beda, ada yang 22 SKS, ada yang 24. Kesapa memang sudah paketan kalau UNES itu? Kalau saya semester 1 kemarin sih paketan. Berapa Udah Pak, SKS? 20, udah 20 semua. 20 semua, 20 SKS, otomatis sudah dibayar sama pemerintah. Iya. Dan ini sudah cair yang bantuan dari pemerintah. Udah dari bulan Nah. berapa itu? Kalau pemerintah sendiri maksudnya membebaskan anaknya untuk apa? Atau memang ada kriteria khusus, harus ada pertanggungjawabannya nggak sih untuk apa jenenge? Untuk orang bayar kuwi. Dalam arti kan dibayar itu 700.000 per bulan. Totalnya 4 juta 200 per saat semester. Kira-kira ada nggak sih? Kan kadang-kadang ada notanya, harus apa, harus beli ini. Ada nggak kriteria kayak gitu? Nggak ada sih Pak, cuman kan dari sananya itu kan nanti cair per semester 4.200.000 sekaligus. Tapi kita bisa ngambilnya itu per bulan cuma 700. Jadi itu mungkin dari pemerintahnya mengantisipasi supaya uang itu Rantai langsung. enggak dihambur-hamburkan yang enggak jelas itu. Rekening berarti ATM. Iya. Kurang apa ya? Kurang apa sebetulnya? Bisa kuliah, dibayar negara sampai wisuda, dibayari mana? Kuliah rambayar malah dibayar. Nah, kalau untuk bisa menjadi mahasiswa seperti kan ada kriterianya. Mungkin kamu kan sudah jadi mahasiswa KIP, dalam arti memang sudah punya bantuan dari pemerintah. Nah, biar kan dulu kan namanya zaman saya kan bidik misi ya. Iya. Nah itu ada syarat tertentu nggak yang harus dilakukan oleh mahasiswanya? Ini syarat-syarat yang Pada waktu sudah kuliah gitu. pada waktu udah kuliah. Kalau syarat-syarat waktu udah kuliah itu tergantung kebijakan dari kampusnya masing-masing sih Pak. Ada juga, kadang juga fakultas juga ada apa aturannya sendiri. Ini misal anak fakultas ini harus gini, anak fakultas ini harus gini. Jadi ya itu nggak bisa disamakan seluruh PTN gitu. Jadi itu kebijakan dari masing-masing PTN. Untuk keputusan diterima atau tidaknya jalur KIP itu juga kan yang menentukan dari PTN-nya. Jadi bukan dari pemerintahnya. Nah kalau di kamu sendiri maksudnya ada syarat nggak sih harus kamu harus IPK-nya gini, harus ikut organisasi dan sebagainya gitu nggak? Ada sih, tapi yang saya tahu cuman IPK. IPK berapa? itu minimal harus 3. Itu seluruh 3,00 ya? Iya. Jadi ini anak-anak semua kalau ingin tahu IPK itu indeks prestasi kumulatif. Maksudnya adalah nilai rata-rata. Jadi kalau mahasiswa itu ada yang namanya nilai rata-rata dari jumlah seluruh mata kuliah yang sudah dia ampu, terus ujian kuliah ya, ujian semesteran, nanti akan keluar namanya IPK. Nah itu ada yang 2, ada yang 3. Jadi kalau mau masuk ke jalur KIP, ya sementara nek ngomong 3,00 iki bukan orang yang pinter ya. Jadi orang standarnya itu 3,00. Jadi kowe dadi wong standar wae iso-iso untuk KIP. Mung ya aja harus di bawah standar, berarti kebangetan harus untuk dapat uang dari pemerintah wis dikei sangu malah kuliah ra bener kan kuliah pemerintah enggak bakalan. Lah sak apa ini, Din? Apa namanya dia kuliah nih Mas? Iya. Kuliah terus di tengah-tengah nilainya di bawah 3,00 terus apa yang terjadi? Mungkin ada kemungkinan sih beasiswanya nanti dicabut, tapi kan enggak langsung begitu nilainya anjlok dicabut itu enggak gitu. Ada pembinaan. Mungkin ada dikasih beberapa semester, mungkin semester ini nilainya segini, coba lihat kalau semester depannya masih di bawah yang persyaratan itu ya mungkin bisa aja dicabut sih. Tapi tetap kuliah di UNES, mung bayar.
Ya bisa jadi gitu Pak. Saya juga kurang paham. Karena masih baru ya. Iya. Jadi lumayan ya. Jadi kuliah model seperti ini buat mungkin buat kalian ya, bukan anak-anak yang nonton, mungkin yang merasa bahwa orang tuanya, kok kuliah larang, bayar larang. Mungkin bisa dikasihkan dilihat nanti video ini, saya akan upload ke YouTube Suara TV biar ditonton bahwa ternyata kuliah itu tidak harus selamanya itu kudu bayar. Jadi apa yang sudah pernah saya sampaikan, kalian pingin kuliah gratis bisa, tinggal kamu mau usaha apa enggak. Bahkan nggak cuma kuliah gratis, dibayari mana karo pemerintah, kurang apa ya pemerintahmu. Ya harus memang syaratnya kalian harus benar-benar bisa nilainya bagus lah. Sekarang kalau kalian nggak mau pembelajaran dalam arti di saat-saat pandemi ini kalian cuma hanya malas-malasan, asal nilaimu di bawah rata-rata, terus nggak bisa ikut KIP dan nggak bisa kuliah ya Den ya. Iya. Kira-kira senang nggak sih? Kamu kenapa milih hukum? Saya masih bingung ini. Kamu kan orang-orang SMK ini. Kenapa kamu milihnya hukum? Apa memang yang ada jurusan itu memang dulu ada cita-cita pengen jadi pengacara? Apa gimana? Ya enggak sih Pak. Karena kan fakultas jurusan hukum kan nanti kedepannya prospeknya luas gitu kan, bisa kemana aja. Saya sendiri juga kan saya kan dari teknik SMK-nya, tapi kayaknya saya merasa itu kayak teknik itu bukan passion saya gitu loh. Oh gitu. Bukan passionnya. Iya Pak. Sih. Nah makanya saya kan milihnya ya bukan teknik. Kayaknya juga waktu teknik kan kuotanya dikit sih. Oh gitu. Jadi ya saya lebih condong, waktu itu kan saya milih 2 prodi. Pertama saya ngambil yang pilihan pertama itu psikologi, terus pilihan keduanya hukum, tapi keterimanya di hukum, alhamdulillah. Hukum ya, ngeri. Orang-orang hukum itu mengeri. Urusannya sama penjara bahasanya gitu. Ya enggak sih, memang hukum itu kan luas, bisa jadi notaris untuk tanah, bisa jadi pengacara untuk urusan bagian hukum. Hukum kan nggak cuma penjara, ada perdata, ada yang lain. Iya. Nah, apa namanya? Kan sudah kuliah, jalan lancar ya kuliah, tetap lancar. Lancar. Hari ini ada kuliah ini. Liburan Pak. Oh libur, ini liburan kuliah, libur sama nggak kuliah sama aja ya kayaknya, libur terus ya. Libur nggak kuliah ya sama aja, libur aja terus. Waya liburan, waya kuliah ya sama di rumah ya toh. Iya. Waya liburan di rumah jadi waya bosannya minta ampun ya. Iya. Aslinya kalau kamu itu kenal gak sih sama teman-teman, kan ini masih pandemi, kenal nggak sama teman satu sama lain satu kelasnya gitu? Kenal sih Pak, tapi ya kenal online gitu. Oh gitu. Nggak pernah. Enggak. Maksudnya sekali-kali ada acara, yuk kita kopdar gitu, mungkin kalau kayak orang-orang geng motor, ya bukan geng motor, kayak komunitas motor kan ada, yuk kopdar, kalau teman satu kelas ada kopdar kira-kira. Kalau pertemuan kayak gitu nggak ada sih Pak, setahu saya. Terus sama sekali kamu nggak tahu teman-teman ini jenenge si Sinta, apa ini jenenge si Zainab, apa ini si Siti, hanya lihat via Zoom tok, nggak pernah lihat secara langsung gitu, ketemu nggak pernah? Kalau ketemu secara langsung belum sih Pak, paling cuman ya chat WA biasa gitu. Jadi ya belum pernah lihat secara langsung tatap muka gitu. Soalnya kan kalaupun mau mengadakan pertemuan gitu kan terlalu riskan ya, soalnya kan dari seluruh Indonesia sih Pak, mulai ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Papua juga ada. Teman satu kelasmu yang dari Papua, Kalimantan ada? Ada. Jane gue iso ketemu, Pace gimana kabarnya Pace? Dulu saya punya teman di Jogja, teman kampus itu dari Papua, senang. Karena saya jujur saya senang punya teman dari Papua, jadi benar-benar saya itu merasa bahwa teman saya itu luas. Dari Papua temu, gimana kakak? Sehat kan kakak? Gitu, enak ya. Cuma sekarang kamu wah ini repot ini. Kuliah online, kok nek jodoh online repot juga ini. Aduh. Ribet pacaran online ini juga ini. Karena ya gitu ya, kondisi pandemi itu memang sulit ya. Kuliah gue online terus, nikah secara online. Nikah itu secara online, ada untuk jodoh secara online. Saya dulu itu jodoh secara online. Nah gini,
Alhamdulillah ya, sekarang memang sudah jadi kuliah lah. Dulu Din, ini saya mau tanya kembali lagi ke kira-kira kamu sebagai alumni SMK 1 Arangasem ya, mungkin bisa dikatakan SMK 1 Arangasem kan sekolah di pinggir sawah. Iya. Sekolah yang bisa dikatakan bukan sekolah elit ya, bukan sekolah di kota. Kamu punya nggak sih mungkin kebanggaan dalam arti keinginan bahwa saya ingin ke depan ikut mendukung SMK 1 Arangasem bisa lebih baik? Pernah punya pandangan seperti itu? Ya tentunya pernah sih ya. Tentunya kan sebagai dulunya kan siswa gitu kan harus mengembangkan sekolahnya gitulah, biar apa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, biar apa namanya peminatnya lebih banyak lagi kan. Kita harus mengenalkan SMK 1 Arangasem ini biar lebih dikenal luas lagi loh sama masyarakat Kabupaten Batang juga. Mungkin dari kota atau kabupaten lain juga bisa mengenalnya gitu. Sudah, apa yang sudah kamu lakukan? Saya kan sedikitlah membantu adik-adik dalam ekskul gitu, mencoba mengembang gimana? Ekskul apa? Ekskul Paskara ya Pak. PKS ya? Iya. Jadi ya mencobalah sedikit-sedikit membantu gitu, membantu adik-adik biar lebih berprestasi gitu kan. Juga kalau ekskulnya berprestasi otomatis sekolahnya juga keangkat kan Pak, bisa terkenal sampai ke sana-sana. Sekarang aja kan alhamdulillah kalau ditanya anak kalau ditanya dari sekolah-sekolah lain SMK 1 Arangasem, oh iya tahu yang kemarin lomba di sana yang juara ini yang pakai kostumnya ini gitu kan. Iya, jadi lebih dikenal gitu loh Pak. Jadi Mas Didin ini salah satu, walaupun dia sudah kuliah, otomatis harusnya dia sudah fokus ya. Ndalanya malah di Semarang, dan Ndalanya masih ini masih pandemi, jadi nggak di Semarang full. Dia masih memikirkan ternyata di adiknya. Jadi ini itu adalah salah satu pelatih PKS. Nah, isi umumnya, tapi kalau khususnya adalah Paskara yang ikut PBB, lomba baris, lomba tata upacara. Nah, ini pelatihnya. Dan alhamdulillah beberapa kali memang juara ya. Juara apa aja itu? Kalau yang saya bantu kan ya yang dari tahun berapa Pak? Ya dari kamu pertama bantu, kamu ikut, jadi prajurit, jadi pasukan, terus sampai jadi pelatih itu. Dari saya jadi pasukan dulu mungkin kelas 1 itu saya kan ikutnya baru Jumbara sih. Saya ikutnya cuman LCC gitu. LCC cuman dapat juara harapan berapa? 2 apa 3 gitu. Saya lupa. Terus kalau kelas 2-nya itu juga saya dapat LCC itu juara 2. Terus kalau yang 2018 kelas 3 itu kan lomba di IAIN ya. IAIN dapat harapan 1, Jumbara dapat senam juara 3, LCC juga harapan berapa gitu. Terus kalau pas saya udah lulus ya lebih bagus lagi. Alhamdulillah IAIN juara 3 seprovinsi. Terus Jumbara juga PBB juara 2, senam juara 2. Terus apa lagi ya? Udah ya Pak. Kemarin kan nggak jadi. Ini juga ya mohon maaf ya kalau hari ini kita podcastnya sederhana ya, memang kita coba memanfaatkan. Memang saya ini hari ini mengundang Didin karena banyak sekali anak-anak yang mungkin merasa bahwa bingung mau kuliah karena memang ini kan sudah mendekati ya, sudah mau pendaftaran LPTMT kalau tidak salah. Jadi sudah mulai pendaftaran akun untuk bisa daftar kuliah negeri. Ini banyak anak-anak yang mungkin merasa bingung, ini apa sih, saya pengen masuk ke jalur KIP itu seperti apa, syaratnya apa, terus bagaimana, apakah saya kuliah itu butuh bayar atau bisa gratis? Ternyata enggak. Ternyata Mas Didin ini kuliah hitungannya ya bahasanya sudah dibayar negara.
Dalam arti memang kuliah wis penak, wis kuliah malah dibayar sama negara enak juga. Jadi mungkin kalian yang bikin kuliah jangan ragu-ragu, tetapi juga yang bikin kerja ya silahkan. Jadi kalau di podcast ini memang tujuannya untuk menginformasikan soal masalah kuliah dan mungkin yang kuliah gratis itu biar mungkin yang merasa bahwa bingung, dia merasa pinter tapi mungkin nggak udah biaya, bisa mungkin memanfaatkan KIP ya Din ya. Iya. Untuk bisa apa namanya bisa tetap apa namanya bisa tetap kuliah, bisa menggapai cita-citanya gitu. Kalau bedanya jadi mahasiswa sama jadi pelajar itu apa kira-kira? Apa ya Pak? Ya kan kalau dari siswa kan mungkin kalau ada tugas gitu kan gurunya kadang yang ngejar-ngejar, siswanya santai gitu. Kalau di kuliah ya dosen masa bodoh, kalian mau bikin tugas terserah, mau enggak terserah, nanti kan resikonya ditanggung sendiri, nilainya ditanggung sendiri. Kalau jadi ya mahasiswa itu dituntut untuk mandiri gitu. Semisal dikasih tugas ya udah kerjakan, nggak usah dioper-oper. Misal kamu belum tugas ini, kamu belum tugas itu, enggak. Paling cuman diingatkan sekali atau itu udah, ya udah. Nah, kalau sama ini sama pandemi udah kelar. Terus kamu harus kembali lagi ke kampus. Kuliah di negeri. Kalau model KIP ini ada asramanya enggak atau memang kuliah kos dewe gitu? Bebas sih kalau itu setahu saya. Bebas, jadi ya UNES memang ada kayak asramanya, tapi juga kos juga ada. Jadi ya itu terserah dari anaknya itu sendiri mau di asrama atau ngekos. Tapi kan soalnya di asrama juga sama-sama bayar, cuman ya lebih murah gitu. Kamu punya cita-cita apa Den? Kan kamu kuliahnya di hukum, pasti punya ke depan saya pengen kerja di sini Pak gitu. Ada nggak sih cita-cita gitu? Ada sih. Apa kira-kira? Saya pengen jadi ASN gitu. Oh, PNS ya? Iya, kan semuanya PNS Pak, hakim gitu juga PNS Pak. Cita-citanya bagus jadi PNS gitu. Semuanya PNS. Ya memang sih, kalau memang hukum itu memang peruntukannya nanti ke depan bisa jadi jaksa, bisa jadi hakim, bisa jadi pengacara. Apalagi memang hakim memang itunya kelasnya kelas bagus ya, karena pimpinan sidang memang kita harus membayangkan untuk cita-cita ke depan. Ya alhamdulillah sih bagus juga untuk kedepannya. Nah sekarang ini kalau kamu merasa bahwa sudah kuliah 6 bulan itu ada nggak sih mungkin kok kampus nanti ada kebijakan untuk ya nanti ke depan kemungkinan akan ada pembelajaran perkuliahan tatap muka, ada nggak wacana seperti itu atau memang masih jauh, masih tetap online terus ini? Sampai terakhir info yang saya dapat sih untuk semester genap nanti masih tetap online, jadi belum ada info untuk pembelajaran tatap muka gitu. Paling cuman ya ada berita-berita sliver tapi nggak jelas gitu, bukan dari dari sananya langsung gitu, nggak resmi gitu. Kalau dari sananya kan pasti diinfokan lewat bot. Jadi kan di UNES itu ada bot Telegram gitu yang menginfokan kepada mahasiswa tentang ya segala info akademik gitu. Jadi diinfokan misal kuliah gini tentang pembayaran UKT ataupun tentang dari dosen mengenai mata kuliah gitu, juga diinfokan di situ semua. Nah, kalau kamu kan sudah jadi mahasiswa nih, ada nggak sih maksudnya? Biasanya kan ada organisasi mungkin daerah, mungkin alumni, mungkin ada nggak sih mungkin alumni Neswara yang komunitas mahasiswa alumni Neswara itu ada nggak? Kalau alumni Neswara nggak ada ya Pak. Komunitasnya belum ada ya? Komunitas cuman ada ya komunitas mahasiswa UNES yang dari Batang gitu ada. Apa namanya? Namanya itu Kembang Sutra. Oh, Kembang Sutra. Kembang Sutra. Ikut kamu? Ya dibilang ikut ya nggak tahu sih Pak. Itu perekrutan apa gimana sih? Saya kurang paham. Cuman ya waktu pertama kali waktu masuk itu, waktu masuk kampus itu kan disuruh ada tugas, suruh cari organisasi daerahnya gitu, suruh masuk grupnya gitu. Ya udah masuk. Berarti
otomatis memang syaratnya untuk KIP juga ada yang kayak gitu, harus ikut Orda gitu. Kalau dari fakultas saya, setahu saya nggak ada sih, cuman saya kadang dengar info dari fakultas lain, kadang ada yang mewajibkan harus ikut UKM atau organisasi Oh, gitu, gitu. harus katanya. Tapi kalau di jurusanmu belum ya? Di jurusan saya nggak ada sih setahu saya. Dari cutting juga saya tanya, katanya nggak mewajibkan gitu. Yang penting ya syarat wajib itu ya IPK itu tadi Pak, yang 3,00. Nah, untuk kamu sendiri mungkin kan yang namanya dunia perkuliahan kan memang seperti ini. Apa namanya? Menurut kamu penting nggak sih kuliah itu? Menurut kamu loh? Menurut saya sih penting. Aslinya? Penting. Menurut saya ya menurut Pak. kamu. Menurut saya ya. Kan kamu orang SMK terus Iya. kuliah, berarti kan saya pertanyaan penting nggak sih kuliah itu menurut kamu? Menurut saya sih penting Pak. Kenapa? Ya sekarang ini kan apa namanya, kuliah itu kan enggak semua orang bisa merasakan gitu sih Pak. Mungkin ada yang kepengen namun terbatas apa gitu, masalah apa gitu kan. Jadi ya kuliah itu menurut saya ya penting karena ilmunya gitu lebih luas gitu. Jadi juga zaman sekarang kan apa, lulusan SMK atau SMA itu udah banyak banget. Iya, jadi ya Kamu harus menurut saya bisa pendidikannya ya kalau bisa lebih tinggi kenapa enggak gitu. Kalau apalagi bisa gratis ya? iya, kalau bisa dapat ilmu yang lebih lagi kenapa enggak gitu. Mungkin terakhir Din, sudah jam 11. Jadi ini sudah setengah jam ya. Nggak terasa ngobrol enak sama perkuliahan ini enak banget. Sampai sudah setengah jam ini, mau batasnya setengah jam, pinginnya ya jam setengah ini. Iya. Cuma kan kita keterbatasan Jumatan, ini kebetulan hari Jumat ya. Ya ini untuk kamu mungkin punya pesan-pesan untuk adik-adikmu yang mungkin ini sudah kelas 12, ada yang ingin kuliah, mungkin ada yang masih bimbang, mungkin bisa disampaikan, ada masukan nggak untuk adik-adikmu kira-kira? Untuk adik-adik yang masih kelas 12 ataupun yang masih kelas 11 maupun kelas 10 yang mungkin mau mempersiapkan untuk kedepannya, kalau kalian ada keinginan kuliah ya nggak apa-apa, silahkan berjuang gitu, nggak usah takut gitu, nggak usah ragu. Coba misalkan dari orang tua melarang atau bagaimana, coba bicara baik-baik gitu loh, karena kuliah sekarang itu kan gratis, bisa gratis gitu, khususnya untuk yang kurang mampu gitu dalam biaya. Jadi ya nggak usah ragu-ragu, misal ada kendala atau apapun kan bisa tanya sama bapak ibu guru yang ada di sini. Jadi ya pokoknya tetap semangat gitu, jangan menyerah gitu aja. Kondisi orang tua saya kayak gini, nggak mungkin saya bisa kayak gini, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi semua itu bisa asalkan kalian sendiri itu mau berusaha. Udah itu. Cakep. bagus. Jadi untuk anak-anakku semuanya ya, mungkin sedikit ini nanti soal perihal Mas Mujahidin, memang ini saya panggil free ya, nggak ada kayak artis harus dibayar mahal ini. Dia benar-benar mau datang ke sekolah itu demi kalian, demi menginformasikan bahwa adik-adik itu penting adanya informasi tentang perkuliahan. Nah, untuk pesan saya, terutama saya selaku guru BK, buat kalian semuanya, mau kelas 10, 11, 12, terutama yang kelas 12, silakan kalian bisa melanjutkan ke kegiatanmu masing-masing. Jadi kita tidak akan memaksa kamu harus kuliah, kamu harus bekerja, tetapi setidaknya kalian punya cita-cita. Ya dari sekarang silakan, kalian sudah dengar ya ceritanya dari Mas Mujahidin ini, apa yang terjadi selama ini dia bisa menggapai sampai akhirnya bisa kuliah di UNES jurusan hukum ya, di mana di UNES ataupun jurusan hukum itu bisa dikatakan jurusan yang paling bergengsi karena keren ya, nama hukumnya keren jalannya. Nah
dia bisa seperti itu. Dia dari Uniswara. Ini alumni Uniswara dan dia masih aktif mengurusi soal masalah kegiatan anak-anak, masih aktif. Nah, sekarang cuma kita tinggal menyampaikan kepada kalian bahwa kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin maju dalam arti ingin ke depan bisa lebih baik, ya silakan kalian mau kalau harus bisa bertransformasi ataupun bisa introspeksi diri. Oh, aku saiki sekolahnya saya lagi ora patek teman-teman sih malas dan sebagainya, sekarang harus ditingkatkan, apalagi sekarang penilaiannya harus semester 1 sampai semester 6. Iya tak? Benar ya? Syaratnya ya. Paling nggak sekarang nilai rapot ya? Iya, kalau yang SNM itu nilai rapot semester 1 sampai 6. 6 atau 5 saya. Nah, kalau kalian semuanya yang di rumah, mau walaupun ini masih pandemik, ojo malas nggak sinau, ojo patah harang, jangan patah hati, tetap semangat. Itu aja ya dari saya, Pak Khalid Al-Farsi dan Mas Mujahidin. Kita tunggu episode selanjutnya dengan tamu yang berbeda. Masih bersama Tarik Sis, Cerita Menarik, Syahdu dan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif.